salam olahraga. Baik para orang tua member yang dimanapun berada, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait perkembangan progres yang harus kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan ini. Jadi kenapa akhirnya saya memutuskan hal ini, karena memang saya berguru atau mencari ilmu dari beberapa klub yang memang kita baru jalan 1 tahun. Nah, untuk itu beberapa inovasi yang harus kita lakukan mungkin baru bisa terjalan di pertengahan Februari ini. Padahal ini idealnya sudah berjalan, harus dijalankan, dan ini yang dilakukan banyak klub-klub, sehingga akhirnya klub-klub yang lain yang sudah berjalan 3 tahun, 5 tahun itu mereka stabil menghasilkan para atlet. Bukan hanya sebatas untuk menghasilkan para atlet sebenarnya yang kita pikirkan, tapi bagaimana kita sekali lagi menjaga mood para member yang memang sudah berlatih di atas 3 bulan. Ini adalah PR kita bersama-sama. Sekali lagi, yang saya lakukan bukan untuk saya pribadi, bukan untuk klub, tapi adalah untuk perkembangan para orang tua member semua. Nah, karena itulah saya akhirnya memutuskan di bulan ini agar sesi kedua bisa latihan seminggu 2 kali, Sabtu dan Minggu, dan terutama untuk yang ikut lomba tetap latihan Sabtu dan Minggu. Selain tugas yang akan saya mulai berikan besok, kita bahu-membahu menjaga mood para member kita. Di antara lain dari tugas-tugas tersebut, ada beberapa nanti kita berikan item peralatan karet stretch band yang sudah punya stretch band tapi yang tidak bisa menggunakan karet ban. Itu kita lakukan kurang lebih seminimal-minimalnya seminggu itu kita lakukan sekitar 3 kali. Bukan pada saat latihan, tapi minimal sebelum latihan ada, biar hal itu bisa terlaksana. Dan setelah melihat perkembangan tersebut, beberapa orang tua yang pernah saya tanyakan secara langsung, intinya adalah seperti yang pernah disampaikan sama Coach Dev Rizal, no pain, no gain. Jika memang anak kita ingin berprestasi, bukan hanya sebatas kayak kita setor 200.000 sebulan, oh anak saya mana, oh dia dari kegiatan. Bukan hanya itu, karena memang itu setelah kita mencoba masuki hobi ini, dia tuh terus bergerak, tapi ketika tidak kita jaga, maka dia pun akan turun. Jadi seminggu sekali, seminggu 2 kali, tapi ketika hari Senin sampai Jumat mereka tidak melakukan apa-apa, itu tidak akan ada hasilnya. Tapi hasilnya yang baik adalah kita harus latihan menembak setiap hari, seminimal-minimalnya seminggu 3 kali. Tapi karena keterbatasan kita hanya bisa seminggu 2 kali. Nah, itulah kenapa perlu kita meningkatkan mood tersebut dari para orang tua, karena antara orang tua dan member ada orang tua yang di tengah-tengahnya. Kita perlu kerjasama, bukan kita ingin bukan keuntungan atau bukan tugas saya sendiri, tapi ini adalah tugas terberat para orang tua agar bisa menghasilkan member yang baik. No pain, no gain. Bukan hanya sebatas materi yang perlu kita keluarkan, karena kalau materi itu pasti akan selalu ada yang kita keluarkan setiap hari. Ada di ini, ada perlu ini, ada perlu itu, dan banyak intinya sih. Tapi motivasi yang perlu kita jaga, kasih sayang terhadap anak yang mungkin ketika bapak ibu banyak kesibukan di luar bekerja segala macam, harus kita perhatikan. Kita kasih tugas, kasih video bikin tugas ini, minimal tuh anak merasa diperhatikan. Ayah, aku tadi sudah bisa menembak segini, aku kena kuning segini, atau yang dapat reward aku dikasih snack beng-beng. Itu adalah sebuah kebanggaan buat mereka sebenarnya. Nah, itulah yang harus kita jaga terus menerus agar suatu saat itu menjadi goal yang besar. Goals kecil ini harus kita jaga, harus kita pertahankan. Ingin semuanya ini menjadi atlet memanah yang next akan kita salurkan, tapi dari sini dulu kita mulainya. Semuanya tidak ada yang sia-sia. Jadi atlet itu adalah sebuah tujuan utama, dan itu adalah seminimal pendidikan. Karena kita di sini adalah archery sport and education, tidak hanya olahraga tapi edukasi. Seminimal-minimalnya dari kurangnya perhatian kita atau mungkin kesibukan kita perhatikan sedikit tentang anak kita. Itu saja sih yang perlu saya sampaikan. Intinya para orang tua semuanya yang ada di rumah, kita mulai memperhatikan. Pulang sekolah nanti kita suruh dia bilang,
kita ada kata sakti, ada kata coaching. Ini disuruh sama coachnya, kamu harus juga seperti ini. Sama seperti yang kita lakukan pada daring kemarin pada saat belajar dari rumah. Tugas-tugas olahraga direkam, tugas-tugas menari direkam. Itu minimal ada yang mereka lakukan. Ada otot mereka yang terlatih secara terus-menerus. Sehingga bukan tidak mungkin next ke depan moodnya meningkat dan latihan terjaga. Latihan ini akan kita tetap terus berjalan meskipun pada saat bulan Ramadan seperti biasa tahun lalu kita latihannya sore hari di sini. Dan buat yang mungkin domisili agak jauh dari sini, insya Allah bisa buka puasa bersama di Masjid Al-Fairuz. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan atensinya. Semua yang saya lakukan dan yang kami kembangkan ini semata-mata untuk perkembangan para member. Karena klub bukan apa-apa jika membernya tidak berprestasi. Jangan memperhitungkan untuk urusan berapa kali lomba. Kemarin salah satu sekolah yang saya bina, setiap minggu ini mereka berlomba terus bintang pelajar. Minggu ini kemarin yang mana, minggu ini seminggu mereka lomba karena banyak lomba menjelang Ramadan ini. Maka jangan perhitungan coach, jangan lomba terus, jangan, bukan kayak gitu. Lomba itu adalah indikator kita, indikator keberhasilan anak-anak kita. Nanti ada lagi untuk masalah peralatan yang lain-lain, cuma itulah memang yang no pain no gain yang harus kita keluarkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, itu saya bisa sampaikan. Terima kasih waktunya. Salam Archie Rika, fokus